tidak usah Anda khawatir bahwa ada presiden di balik ini ya. Berkali-kali presiden itu dikalahkan di pengadilan, dan itu saya kira bukan hanya Pak Jokowi ya, Pak SBY pun ketika masih jadi presiden dibawa gugat ke pengadilan bisa kalah juga. Jadi saya kira hukum itu dia berada di atas segalanya. Kalau kita melihat dari poin itu bahwa Bang Herman mengatakan kalaupun di Deli Serdang ada yang hadir itu sudah dipecat, istilah seperti itu. Diberhentikan dari jabatan. Sah tidak, Prof? Lebih baik saya tidak dalam posisi yang jadi hakim sekarang ini. Saya menganalisis aspek-aspek hukumnya karena saya pikir masalah ini akan berlanjut. Tapi saran saya, coba masalah ini diselesaikan internal dulu melalui Mahkamah Partai. Kalau tidak puas di Mahkamah Partai nanti baru dibawa ke pengadilan. Dan ini kan ada kesempatan dari kubu Pak SBY untuk menyusun argumentasi yang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Herman. Anggapan bahwa KLB ini tidak sah karena tidak ada perintah dari majelis tinggi partai, tidak dikehendaki oleh 2/3 pengurus di daerah-daerah. Nah, jadi itu nanti Mahkamah Partai akan memutuskan apakah KLB ini sah atau tidak sah. Sama seperti dulu konflik internal jadi di Golkar. Ya. Pada waktu itu antara Abu Rizal dengan Agung Laksono, ya tiba-tiba ada kongres luar biasa di Ancol, ya, dan kemudian menjadi persoalan, dan itu berdebat di pengadilan. Pada akhirnya memang ya diputuskan oleh pengadilan, yang menang adalah kubunya Pak Abu Rizal Bakri. Jadi saya pikir Pak SBY pun tentu akan menempuh langkah hukum seperti ini, oleh karena kalau soal politik ya tergantung bagaimana kita menafsirkan politik itu, ada tidaknya campur tangan dari pihak itu, pihak ini dan sebagainya, itu nggak selesai. Karena persoalan ini pada akhirnya adalah persoalan hukum, dan persoalan hukumnya tergantung pada sejauh mana kita argumentasi hukum yang kita susun itu kuat, dan saya meyakinkan hakim, dan saya percaya bahwa pengadilan kita ini masih cukup objektif ya. Kalau kita lihat misalnya sengketa yang terakhir lah, kita lihat ya sebelumnya Pak Abu Rizal dengan Pak Agung Laksono, ini juga konflik antara Pak Tommy Soeharto dengan Pak Mohdi. Itu hakim masih jernih memutuskan ini ya, walaupun sekarang prosesnya belum inkrah, yang masih banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya, Prof. Kalau bisa kita katakan agak sulit kalau kita memutus bahwa ini adalah persoalan hukum, karena pastinya menyangkut mengenai politik, karena ada nama Pak Muldoko yang masih aktif dalam lingkaran istana di sana, dan dari awal sudah ada dugaan keterkaitan pemerintah dalam pecah belah partai ini. Sebagai kacamata Menkumham, sebaiknya seperti apa harus mendudukan diri dalam konflik ini, Prof? Ya, sebenarnya tergantung Menkumhamnya. Nah, saya sendiri waktu saya jadi Menteri Kehakiman dulu, terjadi juga konflik internal PKB ya, antara Pak Gus Dur almarhum dengan almarhum Pak Matori Abdul Jalil. Ya, kedua belah pihak itu datang ke saya mengatakan, ya kita, ini kan sudah dibawa ke pengadilan, kita tunggu aja lah putusan pengadilan seperti apa. Jadi sepertinya Menteri Kehakiman atau Menteri Kumham itu kan dia netral, dia tidak memihak pada kubu-kubu yang bertikai. Dia semata-mata adalah mensahkan, dan pertimbangannya adalah hukum semata-mata dan tidak boleh ada pertimbangan politik. Nah, dan walaupun kedua belah pihak tidak puas pada waktu itu, dan akhirnya putusan Mahkamah Agung turun, dan yang dimenangkan adalah kubunya Pak Matori. Tapi pada waktu itu Menteri Kehakimannya sudah berganti dari saya ke Pak Hamid Awaludin, dan Pak Hamid waktu itu sempat ngomong dengan saya, gimana Pak Syil? Ya sudah ada eksekusi, saya bilang begitu. Nah, belakangan ini kan memang kita lihat waktu Golkar dan kemudian Berkarya itu ya disahkan langsung oleh Pak Yasona, tapi ketika dibawa ke pengadilan ya ternyata juga dianulir oleh pengadilan. Jadi tidak usah Anda khawatir bahwa ada presiden di balik ini ya. Berkali-kali presiden itu dikalahkan di pengadilan, dan itu saya kira bukan hanya Pak Jokowi ya, Pak SBY pun ketika masih jadi presiden dibawa gugat ke pengadilan bisa kalah juga. Jadi saya kira hukum itu dia berada di atas segalanya. Ya presiden pun kalau salah bisa kalah juga di pengadilan, dan saya kira pengadilan tun itu hakim-hakimnya saklek begitu, dan begitu juga di pengadilan negeri pun kalau sekiranya ada gugatan perdata khusus sengketa internal partai, atau seperti Golkar juga dulu
digugat perbuatan melawan hukum, kalah juga banyak kubu yang mengadakan KLB di Ancol pada waktu itu. Jadi mungkin dari pengalaman-pengalaman sejarah yang seperti ini, barangkali Partai Demokrat bisa menggali dokumen-dokumen itu dan mempersiapkan argumentasi hukum yang meyakinkan. Kubu Pak Muldoko pun tentu harus mempersiapkan argumentasi hukum juga. Ya, sebab hasil KLB ini ya secara politik menghebohkan, tapi secara hukum kita lihat belum tentu akan selesai kecuali pengadilan memutuskan seperti apa nantinya.